makin banyak masyarakat, entah itu Gen Z, Gen milenial, yang mereka memang punya priority untuk investasi di produk-produk atau instrumen syariah. Pengembangan wakaf di sektor keuangan sampai hari ini kan menjadi pilihan ya berwakaf yang paling aman kan. Teman-teman semua, tadi yang dijelasin oleh Mas Ali ini adalah manfaat yang sangat powerful dari wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Asep Saifullah dalam acara podcast Syariah Talk, di mana podcast hari ini kita akan mengangkat tema wakaf series. Ya, jadi wakaf itu adalah sesuatu yang sangat-sangat powerful sebetulnya ya, karena itu adalah instrumen filantropi, terutama instrumen syariah. Cuma kan saat ini nih, kalau kita bicaranya wakaf gitu ya, itu cenderung kita langsung berpikirnya itu terkait dengan 3M ya. Jadi yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah makam, yang ketiga adalah madrasah. Interpretasi itulah yang selalu muncul gitu ya dalam pikiran kita ketika kita berbicara wakaf. Sehingga apa? Sehingga wakaf itu sebetulnya adalah instrumen yang memang dekat dengan kehidupan kita, tapi sangat jauh dalam prakteknya gitu kan. Karena ketika kita mau berwakaf, kita pasti akan berpikir kira-kira uang kita sudah cukup belum ya untuk berwakaf. Saat ini itu sudah ada sebuah inovasi baru, terutama di dunia keuangan syariah ya, terkait dengan finansial, yang kita sebut dengan cash wakaf link sukuk ya. Dasarnya ini adalah wakaf uang. Jadi wakaf uang ini adalah wakaf yang memang bisa menjadi instrumen yang membuat kita tidak lagi berpikir bahwa wakaf itu hanya untuk orang yang memiliki harta lebih gitu ya. Bahkan ketika kita sudah bisa memanage harta kita, mungkin dengan jumlah atau nominal yang memang affordable lah gitu ya, tidak merusak income kita, tidak merusak manajemen keuangan kita, kita tetap bisa berwakaf. Nah, bagaimana mekanisme wakaf uang ini, apa saja manfaatnya, serta bagaimana preposisinya, terutama dalam dunia pasar modal. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu ya, dua orang narasumber yang memang memiliki expertise yang luar biasa ya. Selamat datang Mbak Friska. Apa kabar Mbak? Ya. Selamat datang Mas Ali. Ya, jadi kita ada dua bintang tamu. Yang pertama adalah Mbak Friska. Mbak Friska ini adalah co-founder dari Ngerti Saham. Ya, saya termasuk followernya juga nih ya. Jadi buat teman-teman semua yang memang ingin belajar tentang saham gitu ya, terutama perencanaan keuangan juga, nah ini bisa nih ya follow IG-nya Ngerti Saham ya. Nanti bisa tanya-tanya dengan Mbak Friska. Dan narasumber kita yang kedua tentunya ini adalah pelaku dari wakaf juga ya, yaitu Mas Ali ya, dari Dompet Duafa. Selamat datang Mas Ali. Alhamdulillah, selamat datang Mas Asep. Iya, jadi selamat ketemu di sini. Oke, thank you banget nih buat Mas Ali sudah hadir ya. Karena Mas Ali ini yang pengalamannya ini sangat banyak nih. Selaku nazir tentunya sudah banyak sekali yang namanya pengalaman, mungkin keluh kesah dalam mengelola wakaf dan bagaimana cara menghimpunnya, apa saja kendala-kendalanya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dengan Mas Ali. Pertama-tama mungkin saya ingin ke Mbak Friska dulu nih, gitu ya. Jadi Mbak, kan kita mau ngebahas terkait dengan wakaf uang nih. Sebetulnya kalau di pasar modal sendiri Mbak, gitu ya, wakaf uang ini sudah memiliki dasar hukum atau landasan-landasan yang memang membuat instrumen ini bisa dikembangkan dalam sudut pandang pasar modal gitu Mbak. Iya, sebenarnya kalau dari sudut pandang pasar modal syariah itu sendiri kan sudah ada dasar hukumnya ya, mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, Undang-Undang Pasar Modal. Jadi di dalamnya udah mengatur tentang produk-produk syariah tentunya ya, seperti suku ya, sama halnya juga tentang wakaf juga. Jadi sebenarnya kalau dari sisi peraturan gitu udah ada terkonsep kayak gitu, dan pasti sudah mengacu semua ke sesuai fatwa di SN MUI ya kalau untuk pasar modal syariah, termasuk di dalamnya itu tadi produk-produknya. Termasuk produknya ya. Jadi kalau misalkan kita bicara wakaf uang kan sebetulnya instrumen utama yang harus digunakan itu adalah produk keuangan ya. Bisa kalau di bank itu ada deposito syariah, kalau di pasar modal itu ada sukuk. Ya, mungkin reksadana syariah juga bisa digunakan gitu ya. Nah, kalau dari segi sukuknya sendiri gitu ya kan, sebetulnya sukuk ini kan instrumen yang lekat dengan instrumen konservatif gitu ya, yang memang tujuannya adalah untuk
mencari imbal hasil gitu ya ketika nasabah atau investor ingin membeli produk tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang investor yang ada di pasar modal ini gitu ya, kira-kira seperti apa sih Mbak produk cash wakaf link sukuk yang memang saat ini banyak digaungkan gitu, atau mungkin cash wakaf link mutual fund juga gitu. Kalau dari segi pasar modal sendiri. Kalau dari segi pandang investor sebenarnya memang mereka belum begitu banyak yang mendengar produk investasi yang baru ini, karena kalau udah dengar suku mereka mungkin pahamnya ya entah suku retail ataupun suku tabungan kayak gitu di antara dua itu. Makanya dengan adanya podcast kayak gini kan bagus akhirnya untuk mengedukasi mereka, masyarakat, teman-teman jadi tahu oh ternyata ada wakaf uang kayak gitu, ada suku wakaf uang ini gimana konsepnya, itu kan mereka belum paham gitu. Definisi suku aja kan kadang mereka masih bingung nih antara suku obligasi dan yang produk-produk pasar modal lainnya, ditambah ada jenis baru lagi apa nih kayak gitu. Jadi teman-teman aku rasa mereka masih butuh banyak lebih detail info sama konsep mekanismenya, pembayaran imbal hasilnya seperti apa. Itu yang kalau dari POV point of view-nya seorang investor yang aku tangkap di masyarakat seperti itu. Tapi kalau peluangnya gimana tuh Mbak? Kalau misalkan kita bicara investor pasar modal yang biasa cari cuan, tiba-tiba gitu kan kita arahkan, kita tawarkan produk yang sebetulnya cuannya kan nggak langsung di dunia kan gitu ya. Iya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Aku tuh mengamati, aku sendiri kan juga investor yang hijrah ya, maksudnya nggak yang langsung terbentuk sebagai investor syariah. Tapi aku melihat semakin kesini makin banyak masyarakat, entah itu Gen Z, Gen milenial, yang mereka memang punya priority untuk investasi di produk-produk atau instrumen syariah dan mencari yang affordable secara sisi kantong ya atau finansial. Nah, aku rasa ini bisa menjawab tantangan tersebut ketika mereka ingin berinvestasi dengan modal yang terbatas, tapi mereka tetap dapat imbal hasil. Nah, salah satunya kan lewat suku wakaf uang ini menurutku bisa jadi salah satu alternatifnya. Apalagi retail. Retail investor kita kan semakin kesini semakin bertumbuh nih untuk pasar modal syariah sendiri. Jadi aku yakin bisa diterima dengan baik ya untuk produk baru dengan harga yang lebih affordable dan mereka bisa mengakses dengan mudah kayak gitu. Oke, berarti sebetulnya peluangnya tetap sangat besar ya di saat memang ya sebenarnya kalau kita bicara indeks donasi gitu ya, sebenarnya di Indonesia itu juga kan cukup besar gitu ya, cuma kadang-kadang betul nomor satu gitu kan di Indonesia, cuma kadang-kadang sebetulnya instrumen-instrumen yang memang inovatif seperti ini memang belum nyampe ke telinga mereka gitu ya, permasalahan seperti itu ya. Kuncinya di situ sih, memang butuh literasi. Mas Ali, jadi kalau tadi dengar penjelasan Mbak Friska, sebetulnya di pasar modal sendiri gitu ya, instrumen sukuk wakaf ini atau cash wakaf link sukuk memang belum terlalu familiar gitu ya. Nah, kalau dari sisi Nazir ini gimana tuh Mas? Mendengar bahwa oh ternyata ini belum familiar gitu. Kira-kira inovasi-inovasi apa atau langkah-langkah apa nih yang bisa dilakukan oleh Nazir gitu ya agar sebetulnya instrumen ini tuh bisa lebih dimengerti oleh para investor gitu. Ya, makasih Mas Asep. Di konteks wakaf ya, memang cash wakaf link suku ini adalah satu inovasi ya, bagaimana menggabungkan antara situasi sektor keuangan ataupun pengembangan sektor keuangan dengan wakaf. Dan itu sangat produktif. Kenapa? Karena tadi saya di pembuka oleh Mas Asep tentang wakaf itu masih berkutat di 3M, ya kan? Masjid, makam, dan juga madrasah. Dan hari ini sudah banyak, bahkan sudah tersedia untuk wakaf itu dalam lingkup yang lebih fundamental lagi gitu. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Memang di sisi pengembangan wakaf sendiri kan ini adalah sesuatu yang relatif baru ya. Apalagi ini kalau dilihat dalam pengembangan wakaf yang masih klasik, ini mungkin bisa jadi belum ditemui gitu. Nah, makanya kita kemudian berpegang teguh terhadap regulasi dan juga fatwa ya yang ada di DSN MUI gitu. Nah, kenapa? Yang pasti yang penting kan bagaimana lingkup wakaf tetap jalan. Jadi misal nih dengan cash wakaf sukunya sebenarnya objek wakafnya adalah uang. Ya kan? Makanya disebut wakaf uang. Betul sekali. Nah, wakaf uang kemudian di tap in ke satu produk yang disebut sebagai suku dalam bab ini. Kemudian itulah yang secara kontekstual fikih juga dia wakafnya temporer. Berarti kan dia hanya 2 tahun kan tenornya itu. Nah, setelah itu
Bedanya, nah disinilah aspek spiritualnya. Kalau suku yang tadi mungkin Mbak Pusaka sampaikan dalam konteks suku biasa ya, non wakaf, itu returnnya langsung dinikmati oleh si investor. Nah kalau ini kan bedanya itu ada sisi sosial yang kemudian itu memiliki dampak dan juga efek yang besar. Nah maka di konteks ini kiat-kiat kami di Nazir yang pertama adalah harus memperkuat ataupun menunjukkan portofolio program yang betul-betul berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena ini akan mendorong trust kan, akan mendorong kepercayaan. Makanya saya terima kasih nih juga kepada Mas Asep ya, dalam kolaborasi kita di CIMB dan Dompet Duafa, bagaimana memang praktek CWLS ini nggak bisa berjalan oleh satu lembaga saja. Dia harus ada kolaborasi antara Nazir dengan LKS PWU. Nah, dalam histori yang kita lalui ya dari SWR 002 sampai SWR 005 ini mudah-mudahan portofolio yang kemudian kami telah wujudkan ini bisa memperkuat kepercayaan dan juga menambah orang semakin berminat untuk memberikan ataupun membeli ataupun terlibat dalam cash wakaf Lingsuku ini. Oke, saya mau balik lagi ke penjelasan yang awal deh. Mas Ali, bahwa sebetulnya pemahaman kalau kita bicara tentang wakaf gitu ya, itu kan masih seperti menggunakan fikih klasik ya, di mana wakaf itu harus ada wujudnya gitu kan, sehingga balik lagi ke 3M tadi gitu kan. Nah selanjutnya dibuatlah suatu inovasi di bidang keuangan gitu. Nah kira-kira dasar hukum dan landasannya itu seperti apa sih, kalau dari termasuk juga preposisinya gitu. Sestrategis apakah wakaf uang ini gitu ya dalam dunia perwakafan di Indonesia? Ya. Baik. Jadi sebenarnya kan kalau kita memanai wakaf dalam perspektif kami di Dompet Duafa ya, itu adalah satu instrumen filantropi sosial yang memang secara praktik itu muamalah. Jadi memang kalau kita memanai wakaf itu adalah salah satu ibadah yang muamalahnya itu sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu rujukan kita tentu pertama di Undang-Undang Negara ya, Undang-Undang Wakaf, kemudian dalam Peraturan Wakaf juga telah ditetapkan bahwa objek wakaf, uang itu bisa disebut sebagai objek wakaf. Nah, ini sebagai sebagai landasan kita yang paling dasar. Nah, ketika kemudian kita mengoperasikan ya ini menjadi satu daya impact yang lebih besar, ini lebih strategis dibandingkan dengan ketika langsung diwujudkan dalam bentuk bangunan ataupun dalam bentuk yang basisnya itu aset tetap ya kan. Karena kalau begini kan begitu sudah diwujudkan, kalau manajemen operasi teknisnya tidak berjalan, ini kan juga akan ada risiko tidak bermanfaat nih asetnya. Contoh lah, udah dibangunkan sekolah misal, tapi tiba-tiba muridnya mungkin nggak berminat dan lain-lain. Mungkin ada mismanagement dan lain-lain. Sehingga ini ada risiko itu. Tapi kalau wakaf uang, karena memang di sektor keuangan yang sudah memiliki expertise ataupun sudah memiliki perangkat-perangkat pengembangan yang sudah memang betul-betul teruji, ini justru lebih clear gitu. Makanya pengembangan wakaf di sektor keuangan sampai hari ini kan menjadi pilihan ya berwakaf yang paling aman kan, gitu dibandingkan sektor real. Gitu. Karena memang secara strategis berarti penyaluran imbal hasilnya itu bisa lebih fleksibel ya. Ketika di suatu sektor mungkin tidak berjalan kan bisa di switch ke sektor yang lainnya. Kan kalau kita bicara cash wakaf link sukuk gitu ya, berarti kan instrumen sukuk ya, wakaf uang yang di placement di instrumen sukuk, di mana imbal hasilnya akan disalurkan melalui Nazir kepada proyek-proyek sosial yang berdampak kepada masyarakat gitu ya. Nah, dalam memilih proyek sosial, apa sih yang menjadi patokan utama Dompet Duafa gitu ya, atau Nazir terutama gitu ya, sehingga dampaknya itu memang memberikan cukup signifikan lah gitu ya di masyarakat, dan juga memberikan kepuasan secara batin terutama bagi para investor gitu ya, karena kan ini kan uang mereka gitu kan, tentunya ketika mereka mau salurkan pasti mereka maunya ke proyek-proyek yang
oh ini dampaknya bagus gitu ya, sehingga ketika ada kesuksesan di proyek sosial tersebut, kepuasannya pun akan datang kepada investor gitu ya. Ini hasil dari kontribusi saya, kan kayak gitu ya. Baik, nah kalau di perspektif kami di Dompet Duafa, memang rujukan programnya itu terbagi di 2 klaster besar, Mas Asep. Jadi patokan pertama adalah dia apakah klaster sosial atau klaster produktif. Nah, dan kita tidak bisa menghilangkan salah satunya, karena ini adalah baik sosial maupun produktif, ini adalah satu program, satu proyek sosial yang memang secara efek dan kebutuhan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, maka yang pertama, kriteria yang mau kita akan tunjukkan ya, ataupun kita akan alokasikan daripada pengembangan ataupun placement dari hasil suku ini, kalau di sektor sosial, kita akan melihat pertama sebaran wilayah. Jadi, patokan pertama program kami, kalau yang basisnya sosial, basisnya adalah program-program yang punya efek secara langsung, itu harus memiliki sebaran wilayah yang luas. Makanya praktek kita dengan CIMB dalam konteks CWLS ini ada beberapa program yang telah kita lakukan kan, dari SWR 002 sampai insya Allah nih SWR 005. Mulai dari pengembangan ataupun support untuk para dai-dai di desa-desa. Kita punya program namanya Dai Pemberdaya. Dai Pemberdaya ini adalah satu aktivitas penempatan untuk pendampingan yang basisnya desa. Meskipun namanya dai, tapi nggak cuma masalah agama gitu. Ini bisa semuanya. Ya dia pemberdaya, berarti baik bicara tentang pengembangan ekonomi, bicara tentang pendidikan, bicara tentang apa istilahnya dakwah juga, dan itu semua menjadi penguat ya untuk pengembangan di desa itu. Nah itu dengan CWLS, alhamdulillah tuh. Jadi akhirnya imbal hasilnya yang diamanahkan oleh si investor tadi dalam bentuk program tadi itu bisa menyebar di 11 provinsi. Wah, se-Indonesia gitu. Yang kedua, untuk sosial juga kita juga ada program yang basisnya beasiswa. Nah, kalau beasiswa ini kita ada program di Parung ya, program Sekolah Smart Excellencia. Ini adalah bagaimana kita mendatangkan anak-anak yang punya prestasi, punya keunggulan untuk kemudian disekolahkan secara dari seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia. Nah, itu disekolahkan, didatangkan untuk kemudian dia belajar SMP SMA. Free semuanya, dan portofolio kami alhamdulillah rata-rata seluruh alumni Smart Excellencia ini minimalnya itu masuk di kampus akreditasi A. Kalau di luar negeri ada beberapa. Ini akreditasi A dan negeri. Dan negeri. Oh, luar biasa ya. Berarti memang sangat pengelolaannya dan pemberian pendidikan bagi santri-santri duafa atau siswa-siswa duafanya pun sangat-sangat terstruktur gitu ya. Sehingga mereka bisa lulus SMPTN ya, kalau dulu bilang, kalau sekarang apa UMB ya kalau salah ya. SBMPTN ya. Maklum kalau zaman saya namanya dulu SMPTN ya. Sekarang berubah-berubah namanya. Tapi intinya mereka bisa masuk negeri gitu ya, meskipun mereka adalah siswa yang tidak mampu. Itu dari imbal hasil CWLS. Betul. Luar biasa. Lalu program lainnya apa nih? Ini semakin menarik nih. Ini kan yang sosial-sosial. Ya, kemudian kita juga mengalokasikan juga untuk yang produktif. Nah, kalau produktif ini berarti dana tadi dialokasikan untuk mendukung sarana prasarana produktif yang tentu ada return daripada aktivitas itu. Apa contohnya? Misalkan alat-alat kesehatan. Nah, kami memiliki rumah sakit wakaf, setidaknya ada 6 jaringan rumah sakit wakaf di Indonesia, dan itu dari kerjasama ataupun program CWLS ini sudah bisa membeli alat kesehatan dari returnnya CWLS ini. Bahkan di Ahmad Wardi yang pertama ya, SWR 001 itu dulu masih placement tuh, belum retail kayak sekarang. Sekarang yang SWR 03 itu di Hasyim Asy'ari, rumah sakit kita wakaf yang ada di Jombang, itu juga bisa membeli alkes seperti bed, kemudian juga beberapa penunjang sarana lainnya. Nah, ini kan ada pendapatan kan? Kenapa? Kalaupun duafa dia dibayarin pakai zakat, kan pendapatan bagi si aset wakaf. Kalau umum tetap berbayar dengan umum kan, biaya pribadi dan lain-lain, ataupun asuransi. Atau BPJS juga bisa. Nah, ini produktif. Artinya dari dana tadi dialokasikan dalam unit produktif sehingga berkembang.
Sehingga dari satu alat nambah 2 alat dan seterusnya. Nah, dan di aspek yang lain ini juga kita ada ambulans juga tuh. Nah, ambulans ini dari Keswakabling Suku juga telah banyak mendukung ataupun bagaimana kinerja rumah sakit lebih optimal. Bahkan yang di sektor real juga ada, yakni greenhouse, melon. Nah, ini juga sama. Jadi dari program tadi kita alokasikan untuk pengembangan komoditas melon dalam teknologi greenhouse. Bahkan melon itu melon premium. Nah, itu di Lido. Nah, itu di Lido Sukabumi ya? Sukabumi. Kita punya kawasan, ada pesantren yang akan kita buat, sudah ada masjidnya, sudah ada rumah ustadznya, sekarang sudah ditempati juga untuk siswa tahfiz ya, sementara masih menggunakan aula masjid tuh. Nah, ini untuk CWLS SWR 005 kita ingin berikhtiar membuat asrama buat si santri. Gitu. Oke, itu berarti semua imbal hasil yang berasal dari CWLS atau Sukuk Wakaf Retail yang dibeli oleh nasabah CIMB. Betul. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman semua tadi yang dijelasin oleh Mas Ali ini adalah manfaat yang sangat powerful dari wakaf ya. Jadi mulai dari manfaat dalam bidang pendidikan, manfaat dalam bidang kesehatan, manfaat dalam bidang ekonomi, dan disadari atau tidak bahwa itu adalah kontribusi dari Bapak Ibu teman-teman semua yang membeli sukuk wakaf semenjak SWR 002 hingga 004. Dan saat ini ya sedang ada penawaran untuk CWLS SWR 005 ya melalui CIMB Niaga, di mana ditawarkan hingga bulan Oktober. Dan Bapak dan Ibu semua seperti biasa apabila tertarik bisa langsung mengakses Oktomobile dan Oktoclicks-nya ya melalui menu Apply and Invest. Di situ bisa pilih bonds ya atau government retail ya. Nanti di situ bisa ada beberapa pilihnya adalah SWR 005 sukuk wakaf. Ya, start dari 1 juta rupiah Bapak dan Ibu semua sudah bisa memberikan manfaat ya bagi masyarakat luas. Nah, sekarang saya mau nyambung lagi ke Mbak Friska nih. Kalau mendengar tadi penjelasannya Mas Ali gitu ya, kan ini powerful banget sebetulnya gitu kan. Ya. Jadi kira-kira gapnya di mana sih Mbak? Karena sebetulnya manfaat yang besar ini ternyata hanya segelintir orang aja nih yang tahu gitu kan ya. Ternyata yang besarnya ini nih, komunitas besarnya nih belum kesentuh nih gitu kan ya. Iya, benar. Dari tadi aku dengerin Mas Ali tuh kayak wah, baru tahu ya. Wah, ternyata sampai sedetail itu apa fungsinya yang terpakai gitu. Nah, kalau dari yang aku amati mungkin yang pasti kan tadi udah aku sempat mention literasi itu udah paling jadi gap terbesar. Tapi mungkin yang kedua yang aku dari tadi dengarkan itu mungkin segmen ya. Kita kan sebenarnya kan mayoritas negara muslim ya, target dengan mayoritas penduduk muslim. Bener, literasi agama pun juga pasti paling banyak lah di Indonesia. Betul. Nah, syariah ini yang memang yang mungkin harus lebih kita mendetail lagi nih ke teman-teman masyarakat. Mungkin instrumen lah, instrumen syariah memang sekarang semakin banyak bermunculan, tapi yang seperti tadi Mas Ali jelaskan itu wow, aku aja baru tahu gitu. Aku aja baru tahu sampai sedetail itu ternyata. Betul. Dan manfaatnya sangat besar ternyata ya, gitu ya. Dan kita yang memang suka hunting ya produk-produk syariah yang memang pengennya cuan dan berkah, ini akan berasa banget gitu ya. Betul. Kita selain dapat cuan tapi berkahnya juga dapat. Nah, mungkin literasi dan segmen ini yang harusnya menjadi prioritas stakeholder yang berkaitan gitu. Mungkin segmennya mulai literasi edukasi ke lingkungan madrasah yang maksudnya berbasis ini agamis syariah atau sejenisnya. Minimal mereka tahu dulu gitu ya, produk-produk syariah ada apa aja, dan ada ini loh yang sampai ke kaum duafa pun ada kayak gitu. Itu banyak sekali yang belum tahu pasti, termasuk aku sendiri juga tadi baru tahu banyak dari Mas Ali. Jadi mungkin 2 poin itu yang jadi tantangan kita ke depannya ya untuk edukasi teman-teman. Nah, kalau di pasar modal sendiri nih gitu ya, kan investor itu sangat banyak ya dengan berbagai macam profil resikonya mereka gitu kan ya, dengan berbagai macam usia. Banyak juga yang milenial gitu ya, latar belakang gitu kan. Nah, kira-kira dengan beberapa poin tadi gitu ya,
edukasi atau literasi seperti apa sih yang tepat untuk mereka gitu. Karena kalau kita bicaranya adalah produk pasar modal, karena kan kalau CWLS ini kan sebetulnya produk yang lekat dengan pasar modal gitu ya. Otomatis suku, betul. Kalau kita mau mancing nih ikannya nih udah ngumpul nih di sini nih. Kira-kira umpan yang paling tepat tuh apa tuh Mbak tuh? Iya. Umpan yang paling tepat kalau menyesuaikan style generasi sekarang ya, yang mereka tuh tipikal lebih suka mungkin either itu ngumpul-ngumpul berfaedah, atau mungkin lebih banyak sekarang tuh kan diskusi di grup-grup ya, entah itu lewat WhatsApp, lewat Telegram. Generasi sekarang tuh sebenarnya mereka haus ilmu dan pengetahuan, cuma kan kadang yang salah itu kadang tersesatnya itu salah masuk grup diskusi, salah masuk udah nggak ngerti salah masuk grup diskusi, udah makin gitu tersesat kan, ya. Mungkin FOMO ya, karena mereka FOMO betul. hanya mendengarkan circle mereka aja yang mereka tahu apa, mereka ikutin gitu. Nah tantangannya kan tadi dua itu, dan menurutku langkah yang paling tepat mungkin rutin ya, harus rutin ya. Iya, entah mungkin lewat online ya, ini mungkin salah satunya podcast atau mungkin IG live, webinar. Mereka lebih suka kalau online kan bisa menjangkau lebih banyak ya, maksudnya nggak terbatas hanya di tempat aja. Jadi harusnya itu bisa bantu ngebus ya untuk edukasi mereka tentang produk baru ini. Kalau dari sisi investor pasar modal sendiri yang memang mereka sudah terbiasa berinvestasi dalam instrumen yang komersial ya, yang menghasilkan imbal hasil ya, atau menghasilkan return gitu kan ya, capital gain. Nah sebetulnya mereka ini kalau ada produk-produk filantropi seperti ini, atau produk pasar modal yang dikawinkan dengan produk filantropi seperti ini, mereka tuh memiliki suatu keraguan nggak sih? Kayak misalkan, emang bener ya nanti imbal hasilnya itu bermanfaat, atau oh ini pengelolanya seperti ini memang bener ya, nah, kayak gitu-gitu tuh sebetulnya di mereka tuh ada nggak sih Mbak gitu ya? Ya mungkin kalau trust issue sih pasti ada ya, namanya juga teman-teman di luar sana walaupun investor pasar modal syariah kan tetap mereka akan mencari yang mana nih yang pasti-pasti aja kayak gitu kan, yang apa yang bisa dijamin gitu, yang ada penjaminnya kayak gitu. Tapi menurutku nggak ada salahnya ya dicoba, dan karakter investor retail sekarang tuh yang aku amatin mereka itu suka mencari tahu sebenarnya. Kalau ada produk baru, minimal mereka tuh pasti akan cari tahu dulu gitu. Kalaupun mereka ragu, mereka cari tahu gitu produknya, dan betul. Biasanya yang kedua itu yang mereka cari tahu adalah berapa nih minimalnya gitu. Karena tadi ya, ya isu finansial sekarang kan dikit-dikit isu finansial kan jadi ini anak-anak muda banget ya, generasi milenial Gen Z. Jadi mereka pasti pada fokus di dua itu, produknya apa, minimalnya berapa nih, terjangkau nggak gitu untuk kantong mereka kayak gitu. Dengan minimal 1 juta, aku rasa 1 juta nilai uang di tahun ini sih harusnya sih tidak begitu sulit ya. Karena kayaknya sekarang gen milenial, Gen Z sekarang kok lebih kaya ya. Nongkrong di mall aja tuh makanya bisa hampir 1 juta tuh. 1 juta satu bulan kayaknya cepet kayak gitu mereka habiskan. Betul. Jadi menurutku sih pasti bisa ya, selama kita bisa berfokus ngebus banget literasi tentang produk CWLS ini. Nah, balik lagi nih, kalau yang namanya kita bicaranya trust issue, berarti kan di situ kredibilitas dipertanyakan kan gitu ya, namanya trust issue gitu kan. Nah, kira-kira langkah-langkah apa sih kalau dari sudut pandang ini, saya sudut pandangnya adalah investor di pasar modal gitu, yang memang bisa membuat mereka akhirnya oh saya percaya deh gitu, cari informasi, baca, oh begini ya produknya, oh lembaganya seperti ini, oke deh saya percaya. Nah kira-kira itu informasi atau cara seperti apa sih yang bisa membuat mereka itu hilang tuh trust issue-nya? Oke, kalau dari POV-ku pribadi sebagai investor, pasti aku akan menggambarkan mereka pasti kan tadi akan mencari tahu tentang produknya dulu kan. Produknya dulu, terus lembaga apa yang menjadi main behind ya, yang di belakang produk ini siapa aja. Terus biasanya mereka akan mencari historical kinerjanya instrumen ini gimana di tahun sebelumnya, atau mungkin 2-3 tahun sebelumnya kayak gitu. Iya, mereka pasti akan cari tahu. Trust issue akan lebih susah itu kalau misal ini produk baru terus tidak ada historical di tahun-tahun sebelumnya. Itu biasanya mungkin lebih berat ya. Tapi kalau misal dari tahun-tahun sebelumnya udah ada historicalnya, biasanya investor retail tuh mereka bisa jadi pertimbangan kalau itu. Jadi biasanya paling sampai situ mereka akan memutuskan ya
mau atau enggak nih beli ke produk ini, apalagi kalau minimalnya udah sangat terjangkau. Pasti biasanya lihat historikalnya aja deh, kalau lancar ininya pembayarannya oke semua, biasanya mau kayak gitu. Nah sekarang saya mau ke Mas Ali gitu kan ya. Berarti kan tadi poinnya adalah bagaimana kita bisa membuat gitu ya para investor itu akhirnya percaya nih bahwa oh instrumen ini adalah instrumen yang saya cari-cari sebetulnya gitu kan. Karena kalau kita mau berdonasi, pasti sebagai donatur kita ingin memastikan donasinya itu tersalurkan dengan baik gitu ya. Nah kalau dari sudut pandang Dompet Duafa itu apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan gitu ya untuk meningkatkan kredibilitas atau trust level dari para donatur-donatur yang memang sudah berdonasi, terutama ya untuk nasabah-nasabah atau investor-investor dari Cash Wakaf Link Sukuk gitu ya, yang tadi memang proyeknya sudah dijalankan sejak Cash Wakaf Link Sukuk SWR seri 002. Ya, baik. Nah, terkait dengan menjaga trust ini ya, sehingga memang industri ataupun ekosistem wakaf ini bisa berkembang, kita tuh pendekatannya ada dua, Mas Asep. Ya. Pertama, dari aspek kelembagaan kita, yang kedua dari sisi ataupun dari aspek program ataupun portofolio yang telah kita wujudkan. Yeah. Nah, kalau di konteks kelembagaan, maka ini bicara tentang reputasi. Yeah, makanya kita sangat sangat konsentrasi ataupun sangat intens dengan komunikasi publik, terutama untuk mengkampanye ataupun menyiarkan bagaimana reputasi lembaga kami ya di Dompet Duafa dalam menemani ataupun dalam berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dalam isu CWLS ini gitu. Nah, salah satu kelembagaan yang kita bangun juga adalah kita melengkapi juga dengan standar mutu. Makanya kita juga fokus di ISO. Nah, ada ISO-nya juga ya. Kita barusan bulan lalu mendapat 2 ISO. Pertama 9001 2022 dan juga ISO 7001. Jadi yang berkaitan dengan layanan mutu, yang berkaitan dengan data. Nah, ini berarti untuk layanannya sudah terstandarisasi, pengelolaan datanya juga sudah terstandarisasi juga. Dan itu kayaknya baru lembaga zakat Dompet Duafa tuh kayaknya, yang memang atau lembaga Sisfaf ya, yang kemudian masuk di ISO 27001 ya. Dan ini satu ikhtiar kami untuk menunjukkan bahwa reputasi kami ataupun layanan kami itu harus bisa divalidasi dan juga bisa diakui gitu. Makanya kita kemudian fokus juga di sektor ISO ini. Nah, di sektor kelembagaan juga kami banyak berkolaborasi dengan media-media, insan-insan media, supaya apa? Supaya memang aktivitas kita itu secara publik bisa diketahui. Sehingga ketika ada yang ingin bertanya, ingin memverifikasi, itu bisa dilakukan. Nah, di sisi expose, kita juga rutin melakukan namanya expose publik ya. Dan itu semua bagian kita melaporkan aktivitas yang kita lakukan. Dan ini di sisi kelembagaan. Nah, yang kedua, di sisi program, yang tadi ataupun portofolio. Nah, di poin 2 ini adalah kita ingin juga menunjukkan bahwa program yang kami lakukan itu harus memiliki keunggulan-keunggulan yang punya nilai lebih. Karena kalau program itu dia tidak memiliki keunggulan, itu masyarakat berpikir juga, kenapa saya harus pakai Dompet Duafa? Nah, saya bisa langsung kan? Nah, kira-kira begitu. Iya. Kenapa harus pakai lembaga gitu? Nah, makanya kita kemudian selalu berpikir membuat satu program yang itu memang tidak bisa dilakukan oleh basisnya itu yang memang sangat sederhana gitu. Makanya kita tuh selalu membuat program itu dengan skema yang kompleks, supaya apa? Supaya impact-nya juga terukur. Nah, di sisi portofolio ini kemudian salah satu validasinya adalah kita juga menguji konsep-konsep program kita ini di ajang-ajang award gitu. Seperti ini hari ini kita sedang mengikuti SDGs Award, ya kan? SDGs. Nah, SDGs itu juga bagian dari apa? Bagian dari pembuktian bahwa portofolio program kami itu diakui secara metodologi ya oleh ahlinya gitu. Nah, ini bagian menambah ataupun meningkatkan reputasi. Makanya mudah-mudahan kalau ini
nanti mohon doa juga untuk semua pemirsa ya di podcast ini begitu, untuk kami terus istiqomah gitu. Karena apa? Karena halangan kayak kami ini ataupun tantangan besar kami itu adalah memang di aspek trust. Karena begitu trust ini rusak, reputasi ini rusak, maka seluruh ekosistem wakaf ini ataupun filantropi itu akan terganggu. Saya mau balik lagi nih ke Mbak Friska nih ya. Kan Mbak Friska itu kan kalau di konten-kontennya itu sering ya memberikan financial education gitu ya, terutama financial planning. Nah, boleh berikan tips-tips nggak nih Mbak nih untuk teman-teman yang mendengarkan kita di sini gitu ya. Kira-kira bagaimana cara memasukkan instrumen wakaf uang ini atau instrumen filantropi gitu ya dalam perencanaan keuangan kita gitu, sehingga menjadi balance gitu ya, dan utamanya adalah tujuan finansial secara komersialnya dapat dan tujuan finansial secara mungkin non komersial tapi ada manfaatnya gitu kan ya bagi masyarakat banyak dan juga para investornya, itu juga bisa tercapai gitu ya. Iya. Mungkin dalam ini konteksnya aku lebih spesifik untuk teman-teman investor syariah nih. Investor syariah, karena memang kan kita sebagai investor syariah ya nyari cuan plus berkah. Nah, dalam dunia finance planning kan kita pasti punya goals masing-masing. Dan dalam dunia investasi sendiri kita mengenal istilah diversifikasi. Jadi menurutku tidak ada salahnya pada titik tertentu kita mungkin mencapai, wah aset kita ternyata sudah segini gitu, untuk mulai memikirkan diversifikasi produk yang mungkin tadinya hanya di suku ST atau SR, kemudian mungkin di saham atau yang lainnya, sudah mulai nih kita diversifikasi juga mungkin tadi ke CWLS yang memang berkahnya di situ udah pasti dapet sih kalau dari tadi cerita Mas Ali ya, untuk pendistribuannya ya, pendistribuannya kan kita nggak mungkin harus ke Sukabumi langsung ya, kalau misal mau ini atau mungkin langsung ke terjun ke inilah daerah-daerah, tapi melalui CWLS ini aku berpikir sebenarnya kita teman-teman investor syariah kita bisa dapat double berkahnya di situ malah ya. Jadi investasinya dapat ya, insya Allah berkahnya juga semakin double lagi, karena selain suko ya tadi distribusinya langsung ke yang tadi daerah-daerah yang mungkin taunya cuma yang tadinya suko kan kita taunya paling jembatan atau bangunan-bangunan tertentu yang besar-besar, tapi ini skalanya lebih kecil gitu lah, sampai segitunya tadi kan Mas Ali cerita aja aku udah tersentuh gitu. Apalagi masyarakat nih, kalau generasi sekarang yang tadi aku bilang gampang tersentuh, mereka mendengarkan proses distribusinya seperti apa sampai nanti mekanisme mereka dapat imbal hasil, aku yakin mereka bisa minimal kan kita sisihkan aja misal dari kita punya income atau pendapatan ya 10% aja sebenarnya cukup ya untuk kita alokasikan ke investasi. Yang tadinya mungkin ke hanya satu instrumen, kita mungkin coba diversifikasi, mungkin dari 10% itu kita bagi 5 kayak gitu, 5% gitu, 5%-nya mungkin ada yang mungkin investasi di produk lainnya, yang satunya kalau memang udah paham nih mekanisme CWLS seperti apa, tidak ada salahnya juga kan untuk kita cobain dari 5% itu aja dulu kan nggak apa-apa gitu. Toh minimal tadi 1 juta udah bisa kalau gitu. Portofolionya udah 1 miliar kayaknya 1 juta sih merem ya. Kan generasi sekarang kan 1 miliar pertama itu kayaknya kok pada cepet-cepet gitu ya nyampainya ke situ. Jadi aku rasa teman-teman bisa banget sih dengan metode FinPlan yang dilakukan sekarang, tinggal mungkin dialokasikan aja untuk diversifikasi instrumennya itu tadi. Jadi biar terbagi juga risikonya gitu, dan pastinya tadi double berkah sih kalau aku lihat tadi proses distribusinya gitu. Manfaatnya juga sangat luas gitu ya. Insya Allah. Balik lagi nih sekarang nih ya, berarti sebetulnya kalau dari investor sendiri gitu ya, mereka kan bisa membuild up suatu portofolio yang dalamnya itu adalah komersial dan juga non komersial. Nah, non komersial ini kan sebetulnya cenderung ke kita berdonasi keluar gitu ya, tanpa kita mendapatkan imbal hasilnya secara utuh gitu kan ya. Artinya kita punya portofolio tapi kok kayak nggak menghasilkan cuan buat kita gitu. Nah, kalau dari sisi Nazir sendiri menghadapi suatu pertanyaan yang seperti itu gitu ya, itu kira-kira gimana tuh cara menjawabnya tuh? Ya baik Mas Hasan. Memang begini, spirit kita yang kemudian selalu digaungkan oleh kami ya, terutama lembaga filantropi, adalah bahwa kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial.
Itu satu. Jadi kita ingin juga memperkuat nilai-nilai bahwa kita ini sebenarnya adalah manusia sosial yang juga harus memiliki empati dan juga memiliki kontribusi bagi sekitar. Yang nggak melulu tentang dirinya, untung dan cuan gitu, ya, untuk dirinya gitu. Ya. Jadi itu kan konteksnya material untuk dirinya kan. Iya, Nah ini kita tuh ingin mengajarkan juga ataupun ingin sebenarnya ini kan perjalanan orang-orang besar ya sejak zaman dahulu itu salah satu poin yang banyak disampaikan adalah bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang harus juga memiliki kontribusi untuk sekitar, bahkan untuk planet, untuk manusia, dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, kan begitu. Dan ini satu, jadi kan value. Ya, ini yang selalu kita sampaikan, kita terus siarkan. Yang kedua adalah dalam hal berbagi, sudah ada nih cara yang paling Gen Z lah kalau tadi bilangnya. Kenapa paling Gen Z? Karena dia berbagi tapi nggak hilang kan uangnya. Iya, betul. Karena nggak hilang tuh. Iya, betul. Maksudnya nggak hilang ini bahasa kitanya ya. Bahasa ngobrolnya itu kira-kira utuh gitu loh. Kalau kita berdonasi 1 juta, iya kan hilang uangnya ya. Kalau langsung kan hilang. Berkurang dari portofolio kita gitu kan ya. Ah. Tapi kalau kita membeli wakaf uang atau SWR gitu ya, 1 juta, ya kan uangnya nggak hilang. Tetap ada. Manfaatnya Justru manfaatnya bisa berlipat gitu. Nah, maksud saya ini adalah satu terobosan ya dalam konteks kita menggabungkan ataupun mengkolaborasi bagaimana semangat-semangat secara rasional ya juga di aspek spiritual gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah salah satu juga yang menjadi hal ya, bahkan kita melihat pelajaran-pelajaran dari para pengusaha-pengusaha besar, akhirnya tuh ujung-ujungnya tuh setiap orang itu pasti akan jadi filantropis. Makanya kita lihat ada Bill Gates Foundation misal. Begitu orang sudah posisi itu ujungnya pasti ke situ gitu. Nah ini kan masa kita harus nunggu begitu, kita begitu kan. Kita ada kesempatan hari ini berfilantropi dalam nggak harus menunggu sampai hartanya banyak banget. Sampai kaya banget. Sampai kaya banget gitu. Baru bikin foundation. Iya, ya itu oke gitu. Tapi menurut saya kan itu nggak banyak gitu kan, yang mungkin pada posisi seperti itu. Makanya kan kita lihat banyak ya Tanuto Foundation misalkan yang memang punya grup besar sekali. Nah, tapi saya ingin melihat poin saya adalah bahwa dengan ini ternyata memang filantropi itu menjadi the end-nya gitu, menjadi jalan akhirnya itu, end game-nya lah istilahnya begitu ya. Nah, dan ini menyadari bahwa mudah-mudahan kita semua yang terlibat dalam kondisi ataupun hidup di hari ini bisa berkontribusi semakin banyak. Apalagi sudah ada instrumen yang dipadukan dengan skema investasi, gitu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banget nih, Mas Ali dan juga Mbak Friska ya atas sharing dan juga penjelasannya ya. Karena menurut saya gitu ya bahwa dari pembicaraan kita ya hari ini gitu ya, yang bisa saya simpulkan itu satu gitu ya, bahwa ultimate manfaat ya tertinggi dari harta kita itu bukan saat harta kita itu hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi di ultimate-nya itu adalah ketika harta kita bermanfaat juga bagi masyarakat banyak. Dan untuk bisa bermanfaat itu ternyata nggak mesti kaya banget gitu ya. Mulai dari sekarang pun kita bisa memberikan manfaat atas harta yang kita miliki, sehingga manfaat utama dari harta kita itu bisa kita nikmati. Dengan cara apa? Dengan cara melihat orang-orang yang mendapatkan manfaat dari cash wakaf link sukuk yang memang kita beli, itu bisa hidup lebih sejahtera, bisa lebih baik, bisa menggapai cita-citanya. Oke, baik teman-teman semua ya. Untuk teman-teman yang memang berminat ingin membeli SWR 005 produk wakaf uang yang memang saat ini sedang ditawarkan, bisa langsung saja buka Okto Mobile-nya, di menu Apply and Invest, di situ ada pilihan menu Bonds, lalu pilih SWR 005. Start dari 1 juta, teman-teman semua sudah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, sehingga harta yang kita miliki itu tidak hanya memberikan manfaat komersil bagi pemiliknya, tapi juga memberikan manfaat yang luas bagi seluruh
masyarakat yang memang membutuhkan agar taraf hidup mereka bisa meningkat. Oke, saya closing untuk podcast Syariah Talk pada hari ini ya. Kita akan ketemu lagi di series wakaf yang berikutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang menarik dan topik-topik yang tentunya menarik yang bisa memberikan edukasi dan pencerahan ya bagi teman-teman semua yang menyaksikan, sehingga bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih aware lagi terkait dengan inovasi-inovasi keuangan ya berhubungan dengan produk-produk filantropi. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ali, thank you Mbak Friska atas waktunya ya. Kapan-kapan kita sharing lagi. Thank you.